Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi rahayu sakung dumadi nebar jembar kabalarea. Mugi jeneng aya dina ridho Gusti bagja salira salalawasna. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini semoga kita tetap diberikan curahan berkah, curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, mendapatkan kemudahan dalam segala hal menyelesaikan masalah, dan semoga dengan semua itu kita mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan ini kita berziarah ke makam Sohibul Karomah, Sohibul Barokah, di mana makam Kangjeng Syekh yang mendirikan pesantren yang megah ini senantiasa kita mengambil, mendapatkan barokah, mendapatkan karomah, mendapatkan pembelajaran, sehingga kita dapat mengambil hikmah dari semua ini. Mari kita akan berziarah, namun kita sambil bercerita tentang latar belakang atau sejarah singkat daripada pesantren yang megah, yang penuh barokah ini. Baik, kita mulai dengan sejarahnya. Pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya ini dirintis oleh seorang Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, atau yang dikenal dengan panggilan Abah Sepuh. Pada masa perintisannya banyak mengalami hambatan dan rintangan tentunya, baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun dari masyarakat sekitar. Namun alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga atas restu dari guru beliau, yaitu Syekh Tolhah bin Talabudin, berasal dari Kalisapu, Cirebon, semua itu dapat dilalui dengan selamat. Hingga pada tanggal 7 Rajab 1323 Hijriah atau 5 September 1905 Masehi, Syekh Abdullah bin Nur Muhammad dapat mendirikan sebuah pesantren, walaupun dengan modal awal, yaitu sebuah masjid yang terletak di Kampung Godebag, Desa Tanjung Kerta, Kabupaten Tasikmalaya. Nama daripada Suryalaya itu sendiri diambil dari istilah Sunda, yaitu Surya atau matahari. Laya artinya terbit. Jadi nama Suryalaya secara harfiah mengandung arti tempat matahari terbit. Pada tahun 1908 atau 3 tahun setelah berdirinya pondok pesantren Suryalaya ini, Abah Sepuh mendapatkan khirqoh, artinya legitimasi atau penguatan sebagai guru mursid dari Kangjeng Syekh Tolhah bin Talabudin. Seiring perjalanan waktu, pondok pesantren Suryalaya ini yang berada di Tasikmalaya semakin berkembang dan mendapat pengakuan serta simpati dari masyarakat sekitar. Sarana dan prasarana pendidikan pun semakin bertambah. Begitu pula jumlah pengikut atau muridnya yang biasa disebut ikhwan. Dukungan dan pengakuan dari ulama, tokoh masyarakat,
dan pimpinan daerah semakin menguat, hingga keberadaan pondok pesantren Suryalaya ini dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyahnya mulai diakui dan dibutuhkan. Untuk kelancaran tugas Abah Sepuh dalam menyebarkan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dibantu oleh 9 orang wakil talqin, dan beliau meninggalkan wasiat untuk dijadikan pegangan dan jalinan kesatuan serta persatuan para murid atau ikhwan, yaitu tanbih. Kangjeng Syekh Abdullah bin Nur Muhammad berpulang ke rahmatullah pada tahun 1956 Masehi di usia yang ke-120 tahun. Kepemimpinan dan kemursidannya dilimpahkan kepada putranya yang kelima, yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang akrab dipanggil oleh kita itu dengan sebutan Abah Anom. Pada masa kepemimpinan Abah Anom juga banyak mengalami kendala yang cukup mengganggu. Di antaranya pemberontakan DI atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia TII. Pada masa itu pondok pesantren Suryalaya sering mendapat gangguan dan serangan. Terhitung daripada sejarah serangan itu lebih daripada 48 kali serangan yang dilakukan oleh DI atau Darul Islam atau TII Tentara Islam Indonesia. Juga pada masa pemberontakan PKI Partai Komunis Indonesia tahun 1965. Abah Anom banyak membantu pemerintah tentunya untuk menyadarkan kembali ex anggota PKI untuk kembali ke fitrah atau ke jalan yang benar menurut agama Islam dan negara. Perkembangan pondok pesantren Suryalaya semakin pesat dan maju. Kembalinya situasi keamanan pasca pemberontakan DI Darul Islam atau TII Tentara Islam Indonesia membuat masyarakat yang ingin belajar Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah semakin banyak, dan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Juga dengan penyebaran yang dilakukan oleh para wakil talqin dan para mubaligh. Usaha ini berfungsi juga untuk melestarikan ajaran yang tertuang dalam asas tujuan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dan tanbih. Dari tahun ke tahun, pondok pesantren Suryalaya ini semakin berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Maka pada tanggal 11 Maret 1961 atas prakarsa Haji Sewaka almarhum mantan Gubernur Jawa Barat waktu itu, pada tahun 1947 sampai dengan 1952, dan mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yaitu Bapak Iwa Kusuma Sumantri almarhum pada tahun 1952 sampai dengan 1953. Dibentuklah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Yayasan ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas-tugas Abah Anom dalam penyebaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah itu,
Pondok pesantren Suryalaya ini semakin dikenal ke seluruh pelosok Indonesia. Bahkan sampai ke negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Menyusul Australia, negara-negara di Eropa dan Amerika. Dengan demikian, ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah pun semakin luas perkembangannya. Untuk itu, Abah Anom dibantu oleh para wakil talqin yang tersebar hampir di seluruh Indonesia dan juga wakil talqin yang berada di luar negeri seperti yang disebutkan di atas. Pada masa kepemimpinan Kangjeng Syekh Abah Anom, Pondok Pesantren Suryalaya ini berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, dan kenegaraan. Hal ini terbukti dari penghargaan yang diperoleh baik dari Presiden pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan dari dunia internasional atau prestasi dan jasa-jasanya. Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan Pondok Pesantren Suryalaya ini semakin kuat dan semakin dibutuhkan oleh segenap umat manusia. Sahabat Wangsit Karuhun dimanapun Anda berada, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak dan masih panjang kisahnya, namun kita ini tujuannya berjarah ya sahabat. Jadi mohon maaf, kita akan berjarah dulu. Mudah-mudahan dengan jarah ini kita mendapatkan berkah daripada karomah Sohibul Karomah Kangjeng Syekh Abah Anom dan leluhur-leluhur yang telah meninggalkan kita, wabil khusus di makom Suryalaya ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan mudah-mudahan kita menjadi jalan kebaikan bagi sebanyak makhluk Allah, juga menjadi jalan ilmu bagi orang-orang yang bagi hamba-hamba Allah yang dhaif tentunya. Ya, mari kita sama-sama belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam santun, apabila ada kehilapan kesalahan mohon ditulis di dalam komentar, karena kisah ini tentu jauh daripada benar, jauh daripada lurus, karena video ini dibuat hanya dalam perjalanan jarah, bukan untuk mengultimatum atau melegitimasi kebenaran daripada terah pendirinya atau berdirinya daripada pesantren yang sangat megah ini, sangat insya Allah penuh barokah ini. Baik, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bilhamdi astaghfirullah subhanallah wa bihamdi
bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala habibika